Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yujen dari divisi marketing. Kali ini saya akan membahas terkait cara cepat menjadi seorang marketing yang handal. Untuk kalian yang bekerja sebagai marketing, kalian tidak perlu malu, tidak perlu malas. Duit itu kita cepat bisa didapatkan dengan cara kita bekerja sebagai marketing. Karena tidak hanya mengandalkan gaji, guys. Di sini banyak didapatnya itu dari insentif dan lain-lainnya, guys. Nah, untuk bagi kalian yang pemula jadi marketing, perlu kalian simak nih, guys. Beberapa cara cepat agar kalian itu bisa menjadi marketing yang handal. Yang pertama itu tentukan dulu nih, guys, kalian itu bekerja sebagai marketingnya marketing di apa dulu, di perusahaan apa dulu. Kalau kalian bekerja di perusahaan di bidang properti atau perumahan, kalian harus tahu dulu perumahannya itu. Jadi harus kita banyak tanya ke rekan-rekan kita yang sudah senior. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih, guys, kita marketing itu marketing apa. Kalau kita marketing properti, ya kita harus benar-benar fokus mempelajari terkait di dunia properti. Yang kedua yaitu lakukan survei atau riset pasar gimana gitu. Jadi properti itu sekarang kan jangankan di luar Cirebon, di Cirebon aja kan itu banyak properti. Jadi kita harus tahu dulu nih riset atau pasar dengan cara apa. Kita survei ke lapangan. Misalkan contoh kita ke suatu desa, atau kita ke pasar, atau kita ke perusahaan-perusahaan. Kita survei dulu kalangan mereka itu mampunya di perumahan subsidi atau perumahan komersil. Dengan cara menanyakan datanya nih, mereka itu berpenghasilan berapa, usia berapa, sudah berkeluarga atau belum. Nah, itu kita lakukan semuanya, guys. Jadi kita nanti bisa menentukan segmennya. Apakah itu misalkan PT atau perusahaan itu pasar di situ, atau di suatu daerah tertentu itu masuknya ke kategori perumahan subsidi atau ke komersil. Itu yang perlu kita gali dengan cara survei dulu, guys. Yang ketiga itu menyiapkan alatnya. Dalam artian alat ini di sini entah itu kita brosur atau banner atau pokoknya yang berkaitan dengan gimana caranya si konsumen atau orang tersebut tahu tentang identitas kita kalau kita itu seorang marketing properti, guys. Nah, itu yang perlu disiapkan. Yang keempat ialah perencanaan yang matang. Jadi kalau kita sudah siap semua, kita tahu pekerjaan kita sebagai sales properti, terus sudah survei, sudah tahu semuanya tentang perusahaan itu masuk ke kategori apa, sudah merencanakan matang, sudah menyiapkan peralatannya, lalu kita merencanakan itu. Kita nanti memplotting kapan kita untuk bisa kunjungan ke perusahaan itu, kapan kita bisa canvassing ke pasar itu, atau kapan kita nanti bisa canvassing ke daerah-daerah tertentu ya yang kita tadi sudah survei, guys. Nah, yang kelima sendiri definisikan keunikan produk kita, guys. Nah, contohnya keunikan produk kita itu contoh di perumahan Trus Milen. Trus Milen itu berbagai atau desainnya itu berbagai macam dan bagus dan unik. Desainnya di Trus Milen sendiri kan ada 2 muka, ada tampak 3 muka, ada tampak 4 muka. Itu yang bisa dijadikan senjata
buat didefinisikan keunikan produk Gizi Terus Milen guys. Nah, itu salah satu contoh untuk keunikan produk di perusahaan kita. Yang keenam sendiri, kelola setiap tugas-tugas. Nah, tadi tugas kita nih marketing, ngapain aja sih marketing, jadi kita kelola guys. Misalkan pagi ini kita aktivitasnya ngapain ya, nanti jam segini atau siang kita ngapain ya, sore kita ngapain. Jadi kita harus dikelola nih guys tugas-tugasnya, supaya kita keluar dari kantor itu tidak bingung guys. Itu ya guys ya. Yang ketujuh sendiri yaitu promosikan produk dengan baik guys. Jadi kita sudah punya produk yang bagus, yang unik, yang keren, jadi kita harus jangan sampai dimanfaatkan guys. Pas sudah produk kita harus benar-benar dimanfaatkan dengan promosi yang baik gitu, agar orang yang tahu tentang info perumahan kita itu tertarik. Gimana caranya? Yaitu bikin desain-desain atau konten-konten promosi kita yang sebaik-baik mungkin gitu. Sekarang kan banyak tuh, udah zaman udah canggih, kita bisa lihat atau bisa searching di Google, bisa tanya ke teman-teman atau pakar yang lebih mengerti atau tentang terkait properti. Kita harus banyak tanya juga guys. Jadi banyaklah cara-cara agar promosi kita itu bisa disusun dengan baik guys. Yang kedelapan yaitu membangun jaringan. Nah, membangun jaringan seperti apa guys? Membangun jaringan itu kita tidak sulit guys. Kita hanya menginformasikan kalau kita itu sebagai marketing properti. Kita dengan membangun jaringan ke siapa? Nggak usah jauh-jauh guys. Lingkup yang terdekat aja, misalkan ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, ke kerabat kita. Itu salah satu cara networking yang terbaik guys. Orang terdekat dulu kita infoin kalau kita ini sebagai marketing properti gitu. Yang kedua itu dari customer get customer, itu berlaku juga guys. Jadi kalau kita sudah dapat konsumen atau nasabah, kita bisa referensikan dia untuk mencari dari rekan-rekan atau teman-temannya itu yang berminat untuk mengambil rumah di Terus Milen guys. Jadi kita bisa manfaatin dengan cara membangun jaringan ya guys. Ini saya yakin sangat bermanfaat buat kalian, terutama buat yang baru menjalani pekerjaannya sebagai marketing properti guys. Saya harap itu bisa dilakukan dengan serius. Semoga informasi yang saya berikan sekarang bermanfaat buat kalian ya guys ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.